Halo semua, sekarang kita akan lanjutkan pembacaan dari Yohanes ke-8 di ayat ke-48. Kita doa dulu ya. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini yang kami boleh baca bersama. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, karena Kamu berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami, buat kami mengerti akan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan untuk kami. Kami mau serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biar hanya kehendak-Mu yang jadi. Amin. Ayat ke-48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jadi alasannya kenapa orang Yahudi ini bilang seperti ini kepada Tuhan Yesus bahwa dia kerasukan setan. Karena Tuhan Yesus bilang bapa mereka adalah iblis. Dan mereka bukan berasal dari Allah. Ayat 49. Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan. Tetapi aku menghormati Bapakku. Dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham, yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan kau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Oke, sampai di sini. Tadi saya baca dari ayat 48 sampai ke 59. Jadi Tuhan Yesus itu menjelaskan bahwa barang siapa yang menuruti firman-Nya tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi ini mengatakan bahwa kematian maut itu, ya kematian atau maut sampai selama-lamanya itu dalam arti kata, kalau di dalam Alkitab itu ada dua kematian. Kematian pertama adalah kematian yang kita tahu, kematian mati yang habis umur kita di dunia ini. Tetapi yang menurut Tuhan Yesus, maut yang sampai selama-lamanya itu adalah kematian kedua. Yaitu, jadi setelah kita mati, kita akan dibangkitkan kembali, kemudian akan dihakimi. Setelah itu, baru setelah penghakiman itu akan mereka yang percaya Tuhan Yesus diselamatkan untuk hidup kekal bersama Dia di bumi yang baru. Dan ada juga mereka yang tidak percaya, mereka akan dibuang ke lautan api
itu yang disebut kematian kedua. Nah, itu sampai selama-lamanya dalam yang disebut neraka. Jadi itu yang Tuhan Yesus maksud. Jadi mengalami maut selama-lamanya itu yang dia maksud, bukan kematian maut yang sementara. Jadi setelah mati kita akan dibangkitkan, bukan yang itu yang dia maksud, tetapi kematian setelah mengalami maut selama-lamanya setelah penghakiman orang-orang mati yang dibangkitkan terus dihakimi kemudian mati selama-lamanya dalam maut itu yang dalam neraka, itu yang dimaksudkan di sini. Ya, jadi Tuhan Yesus maksudnya kalau kita percaya akan firman-Nya, kita tidak akan mengalami kematian kedua ini yang dimaksudkan, yang kematian sampai seterusnya yang tidak ada habis-habisnya. Jadi kematian yang dimaksud adalah perpisahan dengan Allah sampai selama-lamanya. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Bapa Surgawi untuk kita manusia. Makanya dia kirim Tuhan Yesus ke dunia ini. Karena Tuhan tahu kita ini sebenarnya diciptakan bukan terpisah dari dia. Kita diciptakan untuk ada persekutuan, ada kesatuan dengan Allah. Tapi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita itu terpisah darinya secara rohani. Jadi rohani kita itu saat itu mengalami kematian rohani manusia. Jadi setelah Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati di kayu salib, itu barang siapa yang percaya akan firman-Nya, rohnya itu akan kembali dihidupkan, akan lahir kembali. Itu yang dimaksud dengan lahir kembali, ya. Jadi bukan secara badani tapi secara rohani. Dan ini karena badan kita satu saat kalau kita mati itu akan punah. Tetapi roh kita ini akan hidup sampai selama-lamanya. Jadi pertanyaannya itu selama-lamanya itu di mana? Di alam maut, di neraka selama-lamanya, atau selama-lamanya bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah. Dan itu alasannya kenapa Tuhan Yesus itu harus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita sekarang yang percaya kepadanya tidak mengalami kematian kedua, mengalami maut ini. Ya, jadi itu yang mau dicegah oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia berkata seperti ini kepada orang-orang Yahudi zaman itu? Ya, di sini dibilang ayat ke-58, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada." Jadi jelas di sini Tuhan Yesus itu berkata bahwa di saat Abraham itu ada, dia itu sudah ada sebelumnya. Jadi makanya orang Yahudi itu berpikir ini orang udah gila, ya. Jadi memang berarti udah bener-bener udah kerasukan setan, dia ini ngomong udah ngawur. Karena udah jelas-jelas Tuhan Yesus itu umurnya itu belum sampai 50, tapi dia udah bilang dia pernah ketemu Abraham. Jadi nggak masuk akal perkataannya buat mereka saat itu. Tapi jelas-jelas Tuhan Yesus itu menceritakan bahwa menyatakan siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi mereka nggak bisa mengerti karena mereka menolak firman-Nya sampai mereka itu tidak bisa mengerti. Jadi untuk kita yang sekarang mendengar firman-Nya melalui Alkitab, kalau kita bisa mengerti, kita bisa menerima, jadi itu sudah suatu tanda bahwa kita itu adalah anak-anak Allah, berasal dari Dia. Ya, jadi kalian boleh bersyukur, berterima kasih sama Tuhan kalau hari ini kalian bisa mengerti dan menerima firman-Nya dalam hati kalian. Kalian itu adalah orang-orang pilihan-Nya. Kalian itu adalah anak-anak-Nya dan kalian boleh bersyukur. Dan kalau firman-Nya itu berbicara dan menegur kalian, berbaliklah kepadanya. Jangan lari dari Dia, jangan lari dari Yesus, tetapi datang kepadanya. Oke? Datang kepadanya setiap saat. Tangan Bapa itu terbuka untuk setiap kita yang mau datang kepadanya dan mau berbalik dari jalan kita yang salah. Oke. Sampai di sini dulu hari ini. Besok kita lanjut
ke pasal yang ke-9. Oke, Tuhan berkati harimu. Sampai besok. Dadah.